Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan coaching, ya. Saya sebagai supervisor yaitu Dwi Pratomo dari SDN 11 Pontianak Timur. Kemudian di sebelah saya sebagai coach dari SMP Negeri 20 Pontianak. Dan kemudian sebelah kiri saya Ibu Sarifah Masih Rahmat sebagai coach dari SD 09 Pontianak Timur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Guru penggerak, guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik, Bu Nisa. Bu Nisa, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Nisa. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian dengan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher, dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nisa adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik ya Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini adalah pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu Nisa, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Bu Nisa dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dalam proses coaching kali ini, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu Nisa, praobservasi kali ini. Ya, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Nisa. Bu Santa, waalaikumsalam Bu Anissa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bu Sarifah. Dengar-dengar nih Bu Sarifah ada yang ingin disampaikan atau mau diceritakan Ibu? Ya benar Ibu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Bu Nisa. Baik Bu, tapi sepertinya kita tidak bisa banyak waktu ya Bu ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi apa yang mau disampaikan Ibu? Begini Ibu, jadi ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Nah, jadi di sini penyampai materi
nih masih menggunakan metode konvensional saja seperti metode drama. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, bahwa perkembangan zaman ini semakin canggih dan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru di sekolah itu tidak maju dan tidak mau melakukan perubahan. Jadi hanya mau mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran yang kurang bervariatif ini seperti itu jadinya Bu. Oke, kalau saya garis bawah dulu ya, berarti permasalahan Bu Sarifah ini adalah pembelajaran dari kan guru-guru yang kurang bervariatif. Iya. Bukan begitu Bu? Benar sekali Bu. Jadi pembelajaran yang kurang bervariatif maupun medianya itu model pembelajarannya yang masih kurang menggunakan model yang lama gitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Sarifah dapatkan? Kira-kira dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Bu Sarifah harapkan ini adanya perubahan ya Bu? Iya, benar Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Sarifah ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau medianya, yang lebih bervariatif. Misalnya saya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti TIS yang sedang marak ini kita gunakan dan oleh guru, atau sekedar menggunakan slide presentasi PowerPoint atau Canva. Itu kan lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode drama saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya bervariatif aja Bu. Oke, dari yang Bu Sarifah sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu kira-kira berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Sarifah ini ya, sekarang ini dengan kondisi ini berada di level berapa nih? Sepertinya Bu ya masih berada di level 6 karena di sekolah itu masih banyak sih guru-guru senior, sehingga kalau untuk di level yang lebih tinggi sepertinya itu agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini yang memang berada di level 6. Oke, ya Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran variatif lagi Bu di sekolah Bu Sarifah? Mungkin ya Bu ya, mungkin bisa ditingkatkan di level 8. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-guru yang banyak senior. Mungkin dari level 6 bisa ke level 8 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Baik, berarti dari level 6 ke level 8 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Sarifah lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana tindakan yang bisa saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu Bu. Baik, berarti Ibu akan merencanakan monitoring atau pendampingan ya Bu? Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu Sarifah terapkan di sekolah dan teman-teman tuh merasa nyaman dari penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dari monitoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Tujuannya sih dapat meningkatkan kompetensi guru ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Jadi Bu Sarifah sudah merencanakan tentang monitoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga rencana ini, Bu Sarifah untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih cepat terrealisasi yang mana? Sepertinya lebih monitoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang.
memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber kan yang kompeten. Jadi untuk yang lebih nyamannya dilakukan adalah monitoring. Baik, jadi monitoring ya Bu. Nah, untuk kegiatan monitoringnya, kira-kira Bu Sarifah ini memerlukan dukungan atau bantuan siapa kali ini? Ada sih Bu, nanti saya minta bantuan rekan guru di sekolah ya, kalau yang memang ahli dalam bidang IT atau sudah menggunakan pelajaran yang lebih berinspirasi atau bervariasi. Berarti Bu Sarifah akan melakukan monitoring dan kolaborasi dengan rekan guru ya Bu ya. Nah, kapan rencana Ibu akan melakukan monitoring ini? Insya Allah sih secepatnya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan berkoordinasi lagi dengan rekan guru yang lainnya. Baik. Nah, terakhir nih ya Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan setelah saya melakukan monitoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Bu Sarifah sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran yang lebih bervariasi. Saya tunggu kabarnya ya Bu Sarifah setelah melakukan monitoring. Nah, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana monitoring untuk berkolaborasi dengan rekan guru dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Kalau begitu kita tutup ya terus kita kali ini ya. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Dwi. Bu Anissa tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sarifah. Bagaimana? Alhamdulillah lega rasanya dan sedikit lebih rileks. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, pada coaching kali ini saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Nisa, menurut saya sebagai observer ya, pada proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga Bu Nisa sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sarifah, sehingga Bu Sarifah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup pembicaraan kita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara lebih memahami proses Tirta sehingga nanti saat saya melakukan coaching itu dapat lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu. Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya melakukan coaching dan melakukan observasi serta memberikan umpan balik. Saya harap juga kedepannya kegiatan ini dapat lebih maksimal saya lakukan. Baik Ibu, kita tutup ya observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.